Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjalankan makro ataupun VBA ya saat file dibuka. Jadi ketika teman-teman menjalankan sebuah file Excel, itu otomatis menjalankan si file makronya, apa itu user form ataupun script yang lain ya. Nah, kita akan bahas itu, tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru ya. Oke. Langsung saja kita bahas bagaimana kita menjalankan makro ataupun VBA ya pada saat file dibuka. Nah, kebetulan di sini sudah saya siapkan sebuah file Excel di mana di dalamnya sudah ada makronya ya. Ini namanya file Excel multi kalkulator VBA yang sudah saya buat. Ini kalau saya buka, saya jalankan ya. Saya buka dulu filenya. Nah, ini tidak menjalankan apa-apa walaupun di dalamnya sudah ada user form. Jadi file ini di dalamnya sudah ada user form ya. Kita buka dulu, kita lihat dulu dengan Alt F11. Nah, ini sudah ada user formnya seperti ini. Nah, ini ya, kalau dijalankan dia akan menampilkan form seperti ini ya, multi kalkulator. Ada menunya seperti ini ataupun seperti ini ya. Nah, ini kalau saya klik di menunya dia akan munculkan menu yang lain juga gitu ya. Nah, ini adalah form yang saya buat. Nah, tapi kendalanya adalah ketika file ini dibuka, form ini tidak muncul otomatis ya. Jadi tidak mengikuti si filenya. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana caranya si form ini muncul otomatis ketika file dibuka ya. Nah, di sini ada 3 cara yang teman-teman bisa lakukan ya untuk menampilkan atau menjalankan VB saat file dibuka. Itu ada 3 cara. Kita bahas dulu yang pertama ya. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan event yang namanya webhook open ya. Oke, kita buat dulu yang pertama ya. Kita contohkan seperti apa penggunaan dari webhook open. Oke, kita tutup dulu. Kita masuk ke this workbook di sini. Teman-teman klik kanan lalu pilih view code ya. Ini cara pertama itu teman-teman menggunakan event yang namanya webhook open. Jadi di sini ada event, objeknya adalah webhook, eventnya open. Nah, apapun yang teman-teman tulis di sini itu akan dijalankan saat file dibuka ya. Misalnya saya tuliskan di sini sebuah message box. Saya tampilkan misalkan saya dijalankan oleh webhook open. Oke. Nah, ini kalau saya simpan, saya tutup juga file ini. Nah, maka ketika file ini dijalankan, dia akan menampilkan pesan seperti tadi ya. Kita buka dulu. Nah, muncul pesan, saya jalankan oleh webhook open. Nah, itu cara pertama ya, menggunakan webhook open. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menjalankan script yang lain, misalnya ingin menampilkan formnya ya, maka di sini tinggal diganti saja. Yang tadinya webhook open, yang tadinya message box menjadi user form titik show ya, user form 1 titik show. Oke, ini saya matikan dulu yang message box-nya. Oke, seperti ini. Saya simpan. Saya tutup dan saya jalankan lagi ya. Nah, maka sekarang begitu file dibuka, dia akan menjalankan si formnya seperti ini ya. Tampilnya seperti ini formnya. Nah, jadi form ini berjalan ketika filenya dibuka ya. Itu cara pertama. Oke, menggunakan webhook open. Nah, cara kedua itu teman-teman bisa menggunakan modul yang namanya subroutine auto open. Jadi selain menggunakan event webhook open yang ini ya, saya matikan dulu. Yang ini saya matikan dulu dengan komen ya. Saya matikan seperti ini. Jadi selain menggunakan webhook open, yang kedua teman-teman bisa menggunakan modul yang namanya auto open. Jadi teman-teman insert di modul dulu, insert modul. Oke, seperti ini. Di sini teman-teman tuliskan sebuah subroutine sub auto spasi open. Enter. Nah, ini juga sama, ini juga akan dijalankan saat file dibuka ya. Jadi ketika teman-teman membuka filenya, sub ini akan dijalankan otomatis. Nah, jadi apapun yang ditulis di sini itu akan dijalankan saat file dibuka ya. Misalnya sebut lagi di sini dengan message box, msg box. Kita buat misalkan saya dijalankan oleh modul. Oke, seperti ini ya, modul sub open. Oke, saya simpan dulu, saya tutup lagi. Nah, sekarang kalau saya buka filenya seperti ini, saya buka filenya ya, maka akan muncul pesan saya dijalankan oleh modul sub open. Itu ya, itu sama, ini bisa diganti oleh script yang lain. Misalnya jika ingin menampilkan user form, teman-teman tinggal ganti di sini dengan menggunakan user form 1.show. Ini pun sama ya. Cara kedua menampilkan form saat file dibuka. Oke, kita coba dulu. Saya simpan, saya tutup, dan tutup lagi. Nah, sejak lagi ya. Nah, dia pun akan menampilkan form langsung ketika file dibuka. Itu cara kedua ya, menggunakan sub auto open. Nah, cara ketiga itu teman-teman bisa menggunakan yaitu custom UI menggunakan onload ya. Itu cara ketiga, yang ini saya matikan dulu ya. Yang onload, yang subroutine auto opennya saya matikan dulu biar tidak bentrok. Oke, saya matikan dulu ya.
Nah, oke. Cara ketiga, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya custom UI menggunakan onload. Jadi teman-teman perlu sebuah software lain yaitu Ribbon Editor ya. Kita buka dulu Ribbon Editornya, Ribbon X Editor. Kita buka dulu. Yang file Excel-nya tutup dulu ya, biar tidak tabrakan. Oke, ini simpan dulu. Oke. Nah, di sini di Ribbon Editor kita buka filenya. Kita buka filenya di sini ya. Nah, ini open. Nah, di sini tambahkan Office untuk custom UI untuk Office 2010 Plus atau juga 2007 ya. Tergantung teman-teman. Kalau ingin dua-duanya juga boleh, misalkan 2000 Plus dan juga 2007. Jadi bisa keduanya. Jadi begitu dibuka di 2007 jalan ataupun dibuka di 2010 Plus juga jalan ya. Selanjutnya di sini tinggal tambahkan dengan insert sampel saja. Misalnya sampelnya dari custom tab. Oke. Yes. Yang ini kita hapus ya karena tidak perlu, karena tidak ingin mengedit si custom tabnya. Kita perlunya onload saja. Oke, ini pun sama, tinggal insert open dulu ya, insert misalnya sampel custom tab juga sama. Oke, ini tidak perlu juga dihapus ya, dihapus. Oke, ini jika ingin kedua versi berjalan ya, tapi kalau ingin di satu versi juga boleh, tidak apa-apa. Selanjutnya karena saya menggunakan Office 365 berarti 2010 Plus ya, berarti saya akan gunakan di sini saja dulu untuk sebagai contoh ya. Nah, di sini di custom 14 ini satu dulu biar tidak mengganggu ya. Nah, di sini untuk menjalankan PBA saat file dibuka, itu teman-teman bisa menggunakan perintah itu di sini berupa onload. Onload L-nya besar ya. Nah, ini kalau bukan typo ya. Kalau misalkan salah case sensitifnya itu tidak akan jalan. Misalnya seperti ini. Onload kecil semuanya, spasi misalkan subnya bebas ya, boleh apa saja, misalkan jalankan saya. Oke. Nah, ini jika seperti ini dia akan error ya. Kita pakai that, dia error. The onload attribute is not declared karena salah ya. Nah, ini kalau misalkan saya ganti O-nya besar juga dia akan salah. Seperti ini, O-nya besar juga akan salah. Onload-nya salah ya. Tapi yang benar itu L-nya besar. Jadi dia menggunakan camel case ya. O-nya kecil, L-nya besar. Jadi harus pas ya penulisannya. O-nya kecil, L-nya besar. Kalau edit dia akan benar ya. Seperti itu. Nah, itu penulisan onload-nya. Onload sama dengan nama subnya apa. Misalkan jangan saya ya. Ini bebas, boleh apa saja. Silakan diisi dan seterusnya disimpan ya. Di save. Oke, kita tutup dulu. Nah, sekarang jalankan ini. Dia akan error ya. Karena kita belum buat subroutine jalankan saya. Nah, ini cannot run makro jalankan saya. Oke dulu, gak apa-apa. Nah, selanjutnya sekarang kita akan isi subroutine-nya jalankan saya ya. Kita buka dulu filenya. Seperti ini. Kita buat lagi subroutine tadi ya. Sub jalankan saya. Oke. Dalam kurung, dan di sini kita perlu lagi tambahan yaitu berupa parameter ribbon-nya, yaitu ribbon as iRibbon UI ya, iRibbon UI, bukan control tapi UI. Oke, setelah itu tinggal tuliskan di sini apapun script yang ingin dijalankan ketika file dibuka ya. Misalnya kita buat lagi contoh seperti tadi yaitu message box misalnya saya dijalankan oleh custom UI. Oke, seperti ini. Saya simpan ya, saya tutup lagi. Nah, sekarang kalau pengen dibuka atau dijalankan ya, dia akan menjalankan subroutine jalankan saya. Nah, saya jalankan oleh subroutine UI ya. Ini pun sama ya. Kalau teman-teman ingin mengganti shape ini menjadi user form show juga boleh. Kita ganti ini. Ganti saja dengan user form 1.show. Nah, maka si form ini akan dijalankan juga saat file dibuka ya. Kita coba, kita tutup lagi. Oke, kita jalankan. Nah, maka ini pun akan menjalankan si formnya secara langsung. Itu ya. Nah, itu 3 cara bagaimana kita menjalankan sebuah makro atau PBA saat file dibuka ya. Seperti itu. Ada 3 cara. Ada menggunakan notebook open, sub auto open, dan juga custom UI ya, menggunakan onload. Nah, kita kan sudah buat ya ketiga cara bagaimana kita menjalankan PBA saat file dibuka. Pertanyaan adalah siapa yang pertama kali dijalankan oleh PBA ya? Jika ketika buat ketiga-tiganya. Oke, kita tes ya. Kita tes siapa sih yang pertama kali dijalankan oleh PBA jika kita buat ketiga-tiganya. Oke, kita buka dulu yang di notebook open. Oke, ini kita buka ya. Kita buka. Ini kita buka komennya. Seperti ini. Oke. Ini kita tutup saja. Ini pun sama ya, yang auto open kita jalankan juga. Oke, jalankan ini juga tutup si show-nya ya. Oke, ini pun sama. Saya jalankan juga, ini pun saya tutup si show-nya. Nah, kita akan tes siapa sih yang dijalankan oleh PBA pertama kali. Kita save dulu ya. Kita save. Di sini sudah ada 3 script yang berjalan, yaitu ada di notebook open, ada di sub auto open, dan juga custom UI onload yaitu berupa subroutine jalankan saya.
Saya simpan, saya tutup. Kita tes siapa sih yang pertama dijalankan oleh PBA. Kita jalan ya. Kita tes jalankan. Nah, ternyata yang pertama kali dijalankan oleh PBA adalah event namanya book open. Itu duluan ya. Yaitu dia menjalankan modul berupa auto open, dan terakhir dia menjalankan custom UI berupa onload ya. Jadi itu step-step ketika B pertama kali menjalankan sebuah file dibuka ya, yaitu event dulu, auto onload, auto open, baru custom UI berupa onload. Nah itu ya 3 cara bagaimana teman-teman menjalankan sebuah script PBA ketika file dibuka. Boleh ketiganya ya, boleh di sini, boleh di auto open, boleh juga ditempatkan di auto open, boleh juga menggunakan onload berupa custom UI. Seperti ini ya. Jadi ada 3 cara bagi teman-teman ingin menjalankan script PBA pertama kali ketika file dibuka ya. Nah itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe dan juga di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.